Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang selalu Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa hari ini hari Senin dalam acara renungan harian. Mungkin Bapak Ibu sedang berlibur, Bapak Ibu hari ini mungkin sedang menikmati makan pagi, atau hari ini saudara masih ada di kamar sedang malas-malasan. Kayak karena memang kita isi liburan ini dengan refreshing saudara. Tapi satu hal, dalam acara refreshing ini kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam acara refreshing pun engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Satu hal yang indah, kami boleh menikmati masa-masa liburan kami pada hari ini Tuhan. Semua diberkati Tuhan, maupun yang sedang mungkin masih ada di rumah atau tidak pergi dalam acara liburan. Tuhan tetap memberkati, atau mungkin mereka yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan ada kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat yang terindah hari ini. Kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan melihat dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membahas jangan mengusik orang yang Tuhan urapi. Ini sudah penting ya, apalagi hamba-hamba Tuhan, ya pengerja, ya kita juga termasuk orang yang diurapi, saudara ya. Jemaat Tuhan orang yang diurapi, jangan usik ya. Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, musisat-musisatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal yang itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka ku yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang ke satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat 15 firman Tuhan berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Hari ini satu topik yang sangat bagus. Selama beberapa hari ke depan, jangan mengusik orang yang Tuhan urapi. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Saul merancangkan yang jahat kepada Daud, Daud tidak pernah merencanakan yang jahat terhadap Saul. Bahkan ketika Daud punya kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul, Daud tetap ada keputusan bahwa ia tidak akan mengusik orang yang Tuhan urapi. Saul sudah menyakiti hati Daud dan merencanakan yang jahat terhadap Daud. Kenapa hal itu bisa terjadi? Semua berpusat dari hati. Ketika ada pikiran iri hati, di situ ada satu kecemburuan. Orang berkata kepada Saul, engkau membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa. Dan inilah kecemburuannya. Sehingga niat Saul yang seharusnya dia harus terima kasih kepada Daud karena telah menolong kerajaan Israel. Tapi sayang sekali, Saul justru marah dan ingin membunuh Daud.
Tapi yang saya lihat di sini saudara, Daud tidak pernah berpikir untuk menghabisi nyawa Saul. Meskipun dia ada kesempatan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Daud bisa lakukan itu? Karena Daud mengerti siapakah Saul, raja yang Tuhan urapi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Daud menyadari bahwa orang yang diurapi Tuhan bisa saja salah. Bisa saudara. Bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Karena diurapi dan tanggung jawab adalah dua hal yang harus selalu berjalan bersama-sama. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada tanggung jawab pribadi yang harus kita kerjakan, yaitu tetap menjaga pengurapan Tuhan, tetap hidup benar, hidup bersih, dan tetap berkenan kepada Allah. Saudara, ketika hidup kita benar, saudara, disitulah kita akan bisa melihat bahwa hidup kita tetap dalam pengurapan Allah. Ketika kita hidup benar kepada Allah, yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam pengurapan yang lebih dalam lagi. Hal inilah yang menyadari kehidupan Daud, kenapa dia tidak mau menghabisi nyawa Saul ketika ada kesempatan untuk membunuhnya. Karena Daud mengerti orang yang diurapi Tuhan bisa saja salah. Orang yang diurapi Tuhan bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi karena diurapi, dari tanggung jawab ada dua hal yang harus selalu berjalan bersama-sama. Ketika kita diurapi, kita harus tetap menjaga hidup kita. Kita harus ingat bahwa ada tanggung jawab, yaitu tetap menjaga pengurapan Tuhan, tetap hidup benar, hidup bersih, dan tetap berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sudahkah hidup kita benar di mata Tuhan? Sudahkah kita hidup berjalan dalam pengurapan Allah lebih dalam lagi? Ingat, ada tanggung jawab kita pribadi dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika hidup kita benar di mata Tuhan, ketika hidup kita bersih dan tetap berkenan kepada Allah, karena itu akan menuntun kita untuk hidup dalam pengurapan yang lebih dalam lagi. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memperingatkan kita atau boleh mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan kita harus ingat, jangan usik orang yang diurapi. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh satu pelajaran yang indah yang kami petik hari ini. Kisah tentang Daud yang mempunyai satu kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi kesempatan itu tidak diindahkan oleh Daud. Justru Daud menyadari bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini suatu kebenaran firman Tuhan yang boleh kami ingat pada hari ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami supaya kami jangan mengusik orang
yang Tuhan urapi. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Mungkin hari ini sedang berlibur, mungkin pagi ini sedang dalam perjalanan jarak jauh, atau mungkin hari ini mereka yang sedang ada di rumah. Mungkin hari ini mereka juga yang masih membuka toko, semua diberkati Tuhan. Dan hidup kami pasti bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat beraktivitas kembali, selamat melanjutkan perjalanan. Saudara selamat refreshing, menikmati liburan selama beberapa hari ke depan dan Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saudara, sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.